Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi hari ini, Ibu akan pimpin kita dalam doa. Berdoa menurut kepercayaan, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini hadir semua? Ada yang tidak masuk? Baik, Ibu akan absen, didengarkan namanya ya. Zara, Martin C, Leslie, Femi, Ance, Ana. Baik, untuk teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini diinformasikan kepada mereka untuk masuk minggu depan karena kita akan ada UTS minggu depan. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini adalah tentang puisi rakyat. Sebelum Ibu jelaskan tentang materi, Ibu mau bertanya dulu, apa perbedaan antara puisi lama dan puisi baru? Ada yang masih ingat? Atau ada yang tahu puisi lama itu apa dan puisi baru itu apa? Agnes tahu? Ya, jadi puisi lama adalah puisi yang masih terikat dengan aturan-aturan tertentu. Strukturnya juga masih terikat kuat dengan terikat dan memiliki bentuk yang teratur. Beda dengan puisi baru. Kalau puisi baru itu puisi yang sudah tidak terikat dengan aturan-aturan lagi. Dia bebas, jadi penyair dapat bereksperimen dengan jumlah baris, dengan pola rima, jadi bebas dalam menyusun puisi baru. Kalau puisi lama masih terikat dengan aturan-aturan. Yang akan kita bahas pagi hari ini adalah puisi rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra lisan yang berupa puisi terikat pada aturan tertentu seperti jumlah baris, suku kata, dan rima yang berkembang dalam masyarakat tradisional. Puisi ini menyampaikan pesan moral, agama, budi pekerti, sindiran, dan nilai-nilai warisan leluhur kepada masyarakat. Jadi itu pengertian dari puisi rakyat. Dari pengertian puisi rakyat ini, kalian sudah bisa paham kalau puisi rakyat ini termasuk dalam puisi apa? Puisi lama atau puisi baru? Iya, puisi rakyat ini termasuk dalam puisi lama karena masih terikat dengan aturan-aturan. Yang berikut, apa saja jenis-jenis puisi rakyat? Kita akan lihat jenis-jenis puisi rakyat. Ya, di sini Ibu hanya bawa 3 jenis puisi rakyat, tetapi masih banyak lagi jenis-jenis lainnya dari puisi rakyat. Yang pertama ada pantun, dan yang kedua syair, yang ketiga gurindam. Pantun itu apa? Ada yang bisa berpantun? Ya, pantun. Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris per bait dengan rima ABAB. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat berisi pesan atau isi. Contoh pantun, kalau Ibu baca jawab cakep. Bisa? Ini contoh pantun. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan yang dibeli ikan teri. Jangan suka bermalas-malasan. Rajin belajar, raih prestasi. Jadi itu pantun. Pantun itu terdiri dari 4 baris per bait berima ABAB. Kita bisa lihat contoh. Ini baris pertama berakhiran huruf N, baris kedua berakhiran huruf I. Begitu pula dengan baris ketiga dan baris yang keempat. Jadi rimanya ABAB. Itu untuk pantun. Paham? Paham, Bu. Lanjut, yang berikutnya syair.
Syair adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris per bait. Masih sama seperti pantun, memiliki 4 baris per bait. Semua baris berisi makna atau pesan dan memiliki rima a. Jadi baitnya masih sama dengan pantun, maupun barisnya juga masih sama, masih memiliki 4 baris sama seperti pantun, tetapi rimanya berbeda. Kalau tadi pantun memiliki rima ab, syair memiliki rima a. Contoh syair: belajarlah engkau sepanjang hayat, jangan lelah mencari manfaat. Ilmu itu cahaya yang lekat, membimbing hati menjadi kuat. Ya, itu syair. Jadi syair ini sama seperti barisnya masih sama seperti pantun, tetapi rimanya berbeda. Yang berikut pertanyaan terakhir, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris per bait dan memiliki rima a. Ini sudah jauh berbeda lagi dari pantun dan syair. Kalau tadi pantun dan syair itu barisnya sama, 4 baris. Tapi kalau gurindam hanya memiliki 2 baris dan rimanya juga berbeda. Rimanya a. Baris pertama dari gurindam berisi masalah atau pertanyaan, sedangkan baris kedua berisi jawaban atau nasihat. Ini ada di bawah contohnya, contoh gurindam. Bila ingin hidup mulia, jangan pernah dusta kepada sesama. Jadi itu contoh jenis-jenis puisi rakyat. Ada lagi yang mau bertanya? Yang tidak bertanya, ibu yang bertanya. Ya, kesimpulan dari materi puisi rakyat hari ini adalah, secara umum puisi rakyat seperti pantun, syair, dan gurindam memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan, nasihat, ajaran, atau hiburan kepada masyarakat. Jadi pada zaman dulu itu masyarakat tradisional menggunakan puisi lama ini atau puisi rakyat ini untuk menyampaikan hal-hal ini, menyampaikan pesan, nasihat, ajaran, dan juga hiburan. Bisa ajaran agama, moral, juga bisa sindiran, itu menggunakan pantun, gurindam, dan syair. Puisi-puisi ini juga menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Jadi besok kalau anak-anak jurusan bahasa Indonesia harus bisa berpantun, berpuisi, ya. Baik, Bu. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ya, Bu, jelas. Sudah paham berarti? Ya, Bu. Oke, karena sudah paham, berikutnya Ibu akan bagikan materi. Di sini kalian Ibu minta untuk baca dan pahami ciri-ciri dari puisi rakyat yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi kalian pahami ciri-ciri pantun, syair, dan juga gurindam. Setelah itu kalian akan kerjaan tugas yang akan Ibu berikan. Sebelum itu bentuk kelompok kecil terdiri dari 2 orang. Ayo. Oh, bisa. Semua sudah dapat? Sudah, Ibu. Ya, di situ ada ciri-ciri pantun, ciri-ciri syair, dan juga ciri-ciri gurindam. Kalian baca, lalu pahami setiap ciri-ciri dari puisi rakyat tersebut. Kalau sudah paham, tugasnya adalah masing-masing. Kalau di diskusi ini diskusi kelompok itu diskusi secara kelompok, tapi pengerjaan tugasnya secara mandiri. Bisa? Bisa. Ya, jadi dibaca dulu materinya. Habis itu kalian buatkan salah satu teks puisi rakyat
Terserah, mau pilih pantun, mau pilih syair atau gurindam, terserah. Satu saja. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Kalau bisa berarti harus selesai hari ini. Siap, Bu. Oke. Waktu pengerjaan tugasnya mulai dari sekarang, 5 menit saja. Ya, dikerjakan. Yang sudah nanti sebentar presentasi di depan ya, hasil kerjanya. Didiskusikan dengan teman. Tince dan Agnes bisa? Bisa, Bu. Ada kendala? Ya. Ada yang sudah selesai? Ya, ada 4 baris. Kalau tidak bisa pantun dan syair, gurindam saja 2 baris. Baik, Bu. Tince sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan presentasi di depan. Teman-teman yang lain dengar ya. Iya, Bu. Baik. Tince, apa yang dikerjakan? Bu. Ya, silakan. Teman-teman jangan lupa catat ya. Baik, ya. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa beli kain batik. Cakep. Rajin belajar, jangan ragu bimbang. Cakep. Ilmu dituntut, masa depan gemilang. Cakep. Kami sudah Tince. Ya, bagus ya. Berarti Tince sudah paham ciri-ciri dari pantun. Iya. Bagus. Untuk teman-teman yang lain, Ibu harap bisa juga seperti Tince ya. Iya, Bu. Iya, jangan Tince saja, kalian juga harus bisa. Karena tadi jawabnya sudah paham Bu, sudah mengerti Bu, berarti harus bisa kerjakan. Iya, Bu. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, ini pesan saya dari Ibu untuk yang hadir hari ini. Terima kasih masih mempertahankan kehadiran kalian. Buat teman-teman kalian yang tidak hadir, nanti diberitahu karena minggu depan kita sudah UTS ya. Jadi kalian semua harus hadir, harus masuk, jaga kesehatan agar bisa mengikuti UTS sampai selesai. Ya, sebelum Ibu akhiri ada PR yang mau Ibu berikan. PR-nya nanti dikumpulkan minggu depan sebelum kita mulai dengan ulangan. Bisa? Bisa, Bu. Ya, karena kalian sudah paham dengan ciri-ciri puisi rakyat, entah itu pantun, syair, dan gurindam. Ibu mau kalian buat masing-masing satu contoh puisi rakyat yang berasal dari asal daerah kalian masing-masing. Bisa? Bisa, Bu. Ya, besok minggu depan Ibu periksa ya. Ya, Yang Ibu. tidak kumpul tugasnya udah boleh ikut ulangan. Ibu rasa cukup. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ana dingin. Baik. Ya, baik anak-anak, merasa cukup ya untuk pertemuan kita pagi hari ini dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tadi, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dapat dimengerti, dipahami. Karena puisi rakyat ini juga akan keluar pada saat kita UTS nanti ya. Jadi belajar dan pahami kembali tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Dan sampai ketemu